نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salat ala Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar mittahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sebelum saya masuk acara membicarakan mengulas isi diktat yang ke-11 ini, ada satu catatan yang saya ingin saudara-saudara perhatikan dan amalkan, yaitu diktat-diktat yang ada di tangan saudara yang sudah diedarkan hendaknya dipelihara, disimpan baik-baik. Siapa tahu barangkali ada kelupaan, saudara ingin mengkaji kembali, maka diktat itu sudah ada di tangan saudara, hendaknya dipelihara. Kalau tidak diperlukan, tolong disampaikan kepada tetangga atau teman sejawat yang mungkin memerlukan diktat ini. Saya berikan catatan ini karena saya dapat laporan bahwa ada salah satu diktat yang keluar di Jame' ini, yaitu diktat yang ada pengakuan, diktat nomor berapa? Diktat yang keempat ini dipakai sebagai bungkus. Jadi ada satu orang menyerahkan bordiran itu dibungkus dengan kertas diktat. Dalamnya juga ada catatan hitung dari anak kelas 2 atau kelas 3 SD. Saya kira hal ini bisa kita robah atau kita bisa atur sebaik-baiknya. Diktat kita simpan baik-baik jika kita masih memerlukan diktat itu. Tapi kalau tidak, serahkan pada orang yang mungkin memerlukannya. InsyaAllah ada faedah dan gunanya. Jelas saudara. Kemudian marilah kita memberi sedikit komentar atau muqaddimah buat diktat yang ke-11 yang ada di tangan saudara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diktat pada malam ini adalah sambungan dari diktat sebelumnya yang kami petik dari salah satu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah itu dan dalam rangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan umat manusia kepada fungsinya yang azali, maka sudah
sewajarnya kalau beliau menerangkan sebagai dalam permulaan diktat sebelumnya ini, beliau menerangkan segala yang baik, segala yang tidak baik, baik dan buruk. Inna ahsanal hadits kitabullah. Ini dalam rangka dalam khutbah ini juga. Tapi ini khutbah agak panjang, tapi saya sitir beberapa kalimat ini. Syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi beliau menerangkan segala macam-macamnya baik dan jahat. Bagi kita umatnya sudah tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain yang akan menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan tidak baik kecuali yang datang dari beliau sendiri. Apa sebab? Kalau kita andalkan orang punya penilaian tentang baik dan buruk, maka kita sebenarnya mengandalkan sesuatu yang relatif, masih kadang-kadang terpengaruh oleh emosi, kadang-kadang terpengaruh oleh hawa nafsu. Jadi yang datang daripada beliau itu wahyu, kita akan terimanya tanpa reserve. Dan yang datang dari hasil pendengaran sahabat beliau akan baik dan buruk, akan halal dan haram, itu kita ambil melalui hadis-hadis yang sahih. Baik dan jahat itu pernah dihasilkan oleh penilaian otak manusia atau oleh pengalaman manusia. Tapi itu tidak bisa diandalkan 100%. Karena hawa nafsunya sering-sering ikut menentukan. Kadang-kadang emosinya ikut menentukan, ikut main. Dan yang paling jahat, paling berbahaya adalah faham-faham yang datang akhir-akhir ini, yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu relatif, tidak bisa diajekkan, tidak bisa dipositifkan. Inilah yang datang dari barat, yang mengatakan paham relativisme di bidang moral. Ini sudah mulai menyebar. Jadi misalnya seorang penganggur tidak dapat bekerja, cari bekerja tidak ada. Kenapa mesti disalahkan dia mencuri? Ini relativisme di bidang moral yang datangnya dari barat. Seorang perempuan janda tidak ada yang ngopeni, tidak ada yang kasih makan, kenapa dia mesti dilarang melacur? Iya, pelacuran itu tidak baik buat satu golongan, tapi buat golongan yang lain baik, jadi boleh. Malingisme oleh satu golongan tidak diperlukan, tapi oleh lain boleh. Ini paham-paham sudah mulai berjalan di Eropa. Itu dikiaskan, apa dikiaskan? Itu dimisalkan dengan benda-benda yang material, yang bendawi. Misalnya gula, buat orang yang sakit kencing manis haram. Tapi buat orang yang sakit ikterus, sakit kuning, itu gula harus banyak. Garam buat si darah tinggi tidak boleh. Tapi buat orang yang darahnya kurang, kata mereka, kenapa dilarang garam? Harus makan garam. Dimisalkan begini. Dan ini terbukti salah. Salahnya bagaimana? Salahnya bahwa orang ini nanti tidak mempunyai satu pegangan yang absolut, yang kokoh. Pegangan manusia ini relatif, tidak merupakan al-urwatul wuthqa. Kalau Islam mengatakan zina haram,
maka tidak mungkin ada suatu dalih atau tafsiran yang membolehkan orang berzina seperti tadi dikatakan. Ya, perempuan janda tidak punya kerja, kenapa diharamkan zina? Biar dia cari makan. Kelirunya ini karena paham Islam tidak membiarkan itu perempuan berdiri sendiri. Toh ada pemerintah Islam yang mengatur. Toh ada masyarakat Islam yang tidak boleh diam melihat ini. Harus disoyo seluruh anggota masyarakat. Sampai si janda yang miskin ini setidak-tidaknya terupeni kebutuhannya. Zina tetap diharamkan. Penganggur tidak akan boleh diberi izin untuk maling. Sebab masyarakat sekitarnya harus ikut tanggung jawab atas pengangguran ini menurut ajaran wahyu Nabi Muhammad SAW. Kalau Eropa mengatakan nafsi, sopo riko, sopo aku, masa budua, duduk sana, duduk kadang, apa diurus kayak apa? Tapi Islam tidak ada itu duduk sana, duduk kadang. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang bukan Islam saja saya katakan, seperti mana jawaban saya dalam Masjid Jarho. Kalau ada seorang Cina lapar, tidak makan, kita kaum muslimin diharuskan memberi sedikit apa-apa kelebihan kita kepada dia sampai dia kenyang. Karenanya faham yang dilarang oleh Islam tetap dilarang. Jadi limo itu tidak mungkin dihalalkan oleh masyarakat Islam menurut faham relativisme barat. Sebab kebudayaan mereka, kebudayaan masing-masing berdiri sendiri. Asal aku makan, yang lain terserah. Jadi di dalam hukum Nabi Muhammad SAW, menurut hukum wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dimaukan oleh Allah, maka pemerintah bertanggung jawab, masyarakat bertanggung jawab, orang tua keduanya bertanggung jawab, tetangga bertanggung jawab. Sehingga pribadi-pribadi yang kena penyakit moral ini mesti diupeni. Kalau sudah diusahakan dan tidak bisa, itu ada pelajaran-pelajaran khusus kepada yang mengerjakan supaya yang lain takut. Itu namanya sistem ar-radha di dalam Islam. Karena itu sekarang kita sudah tidak boleh lagi mempercayai hukum baik dan tidak baik menurut moral dan aturan manusia ini. Saya berubah karena emosi main, kepentingan juga main. Pernah saya nyatakan, saya terangkan bahwa undang-undang melarang minuman keras di Amerika, atau yang dikatakan dengan bahasa asing prohibition law, ini pernah disahkan oleh parlemen, oleh kongres bahwa itu dilarang. Amerika sudah tidak membuat minuman keras. Tetapi tidak sampai beberapa tahun dibatalkan lagi. Karena protes sana, protes sini, Amerika kurang masuk, pajaknya kurang karena tidak ada minuman. Itu akhirnya dibolehkan lagi minuman. Jadi relatif. Sebentar iya, sebentar tidak. Sebentar halal, sebentar jadi haram lagi. Jadi halal lagi, jadi haram lagi. Kalau Islam tidak. Yang dikatakan oleh Allah haram, maka kita katakan haram. Yang dikatakan oleh Nabi SAW baik, ya baik. Kalau dikatakan jahat, ya jahat. Buruk, ya buruk. Jelas sudah jelas? Bagi saya pribadi, sampai kepada yang menyangkut bidang material pun, jika ada petunjuk dari wahyu Allah melalui ayat Quran atau melalui hadis-hadis yang sahih, maka kita harus mutlak berpegangan kepada itu. Kebetulan tadi siang ada salah seorang murid datang pada saya, dikatakan, ya Ustadz, saya dibadi oleh dokter ada gejala saraf. Saya bilang padanya, dokter tidak semua dokter mutlak harus betul. Kadang-kadang dokter ini mbade begini, dokter itu mbade lain. Kamu ada gejala tifus, dokter lain bilang tidak ada gejala tifus, kamu ada mah.
Itu ijtihad. Mungkin dokter si A karena belajarnya begini, dia lihat ini gejalanya ada itu. Dokter yang lain mengatakan tidak. Tapi yang sudah jelas, Nabi SAW pernah mengutarakan dalam beberapa hadis yang sahih tentang obat-obatan. Misalnya beliau mengatakan al-kam'atu dawa'un lil 'ain. Jamur, ada satu jenis jamur obat mata. Nabi SAW mengatakan tentang al-habbatus sauda dawa'un min kulli da' illa sa'. Jinten hitam obat buat hampir semua penyakit kecuali maut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam 3 jilid musnadnya, dan Musnad Imam At-Tayalisi di bawah hadis nomor 2640 tentang jinten hitam. Dan banyak lagi obat-obatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini saya bilang padanya ini kerjaan. Ini mutlak sudah wahyu. Masa tidak jodoh kalau kita memang betul yakin bahwa ini datangnya dari Nabi SAW dan Nabi SAW juga dapatnya dari wahyu. Misalnya madu. Ini Quran. Fihi shifa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Fihi shifa'un linnas. Jadi kembali pada pokok persoalan, masalah kedokteran pun bidangnya tidak langsung syariat, tetapi kalau kita tahu ada hadis-hadis yang sahih, kira kita boleh berpegangan pada itu. Sebab sekarang tidak bisa dimutlakkan, tidak ada satu yang mutlak kecuali yang wahyu. Betul? Tidak ada yang mutlak. Apalagi mutlaknya manusia yang sudah moralnya mosok, tidak digugu lagi. Karena itu saudara-saudara, kita harus kembali lagi secepatnya berpegangan kepada wahyu Allah SWT. Antara lain yang dibawa dalam khutbah Muhammad SAW sebagai sambungan bab yang ke-10 kemarin, yaitu wa syarrul ma'dzirati hina yahdurul maut. Sejahat-jahat permintaan maaf adalah di saat tibanya maut. Sebab waktu itu sudah tidak akan diterima oleh Allah SWT. Itu detik-detik terakhir di mana manusia, apapun bangsanya, bagaimanapun aliran dan anutannya, bagaimana dia punya paham dan ideologinya, pasti melihat kebenaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW di saat maut sudah mulai mencengkram dia. Itu sudah wajar. Dan wajar pula orang yang sudah mau dicengkram oleh maut dan melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi, dia kadang-kadang minta maaf pada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah. Nabi SAW bersabda, wa syarral ma'dzirah hina yahdurul maut. Saudara tahu Fir'aun seorang zalim dan mengaku dirinya Tuhan. Sudah tidak ada orang lebih sombong dari Fir'aun. Diriwayatkan bahwa dia tidak pernah kena satu penyakit pun dari mulai dia muda. Jadi dia punya sombong luar biasa. Dia yang mengatakan sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tahukah saudara waktu dia sudah tenggelam, sudah tidak bisa bergerak, sudah terdampar sudah megap-megap, terdampar ke pantai, didengar oleh orang, dia mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal mu'minin. Aku percaya, mengimankan Tuhan yang diimankan oleh Bani Israel, dan aku sekarang adalah kaum mukminin. Apa kata Allah? Al-ana wa qad 'asaita qabl. Baru sekarang enggak kau tahu? Baru detik-detik ini kamu sadar bahwa kamu manusia biasa dan kamu akan tahu siapa kami. Kami tidak terima permintaan maafmu itu. Kami tidak terima imanmu.
Jadi maksud dari jiwa alinea ke-13 ini adalah jangan sampai kamu wahai umatku ketinggalan detik-detik yang penting kamu harus minta maaf sampai detik kamu sudah diambang maut. Itu nanti tidak akan ada manfaatnya. Jadi selama kita masih umur kita panjang, masih napas berjalan lancar, badan masih segar bugar, duit masih ada di kantong, itu jangan sampai ketinggalan. Baik sedekah, baik taubah. Malah sebagian besar dari ulama mengatakan kalau kita berbuat dosa itu sampai 7 jam kita dikasih maaf oleh Allah, tidak dicatat oleh malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat yang di sisi kiri kita, jangan kamu catat. Barangkali dalam 7 jam dia akan sedar mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk itu sudah tidak perlu dicatat. Tapi kalau dalam 7 jam dia tidak menggerakkan apa-apa, dia tetap tidak sadar, baru dicatat oleh malaikat. Sesudah dicatat pun kalau dia segera ingat, maka dia akan juga dihapus. Asal syarat-syaratnya permohonan taubah bisa dilakukan. Wa amma sesudah maut mencengkeram, sudah di leher, itu tidak ada permintaan maaf lagi. Yang ke-14, wa syarran nadamati yaumal qiyamah. Sejahat-jahat penyesalan adalah di hari kiamat. Siapa yang bisa membayangkan orang menyesal di hari kiamat? Sebagaimana yang diceritakan dalam jalinan dialog antara iblis dengan orang-orang yang dibujui oleh iblis di dunia. Dia orang bilang, ya kalau tahu kami tidak mau turut kepadamu. Saya tanya Allah Subhanahu wa taala, apa perlunya ini semua dialog? Tidak ada artinya sama sekali. Masing-masing sudah harus menyesal. Dan sesalan sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia. Ada yang mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kita akan berbuat baik, kami akan berbuat baik. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Qala wa lam nu'ammirkum ma yu'ammaru. Katanya Allah SWT, bukankah kamu telah kuberi umur secukupnya di mana kamu bisa berbuat baik? Kenapa kamu tidak kerjakan? Dengan petunjuk-petunjuk yang mengatakan bahwa kamu akan mati dan sesudah mati tidak akan kembali. Apa maksudnya kamu minta ini? Tidak kembali ke alam dunia lagi. Jadi jelas syarran nadamah adalah yaumul qiyamah. Yang ke-15, wa a'zamul khataya al-lisanul kadzub. Sebesar-besar dosa adalah lidah pendusta. Kadang-kadang di antara dua rahang kita ini, kita menyimpan satu lidah pendusta. Dan karena kita biarkan bergerak dengan dusta, akhirnya dia biasa dusta. Sampai menjadi satu kebiasaan. Kalau sudah biasa dusta, sulit untuk dirubah lagi menjadi normal. Malah ada orang mengatakan, saya kalau tidak dusta tidak enak. Kalau dia membawa satu cerita misalnya, lalu orang bilang, tadi kok kamu tambah-tambah. Iya, itu sebagai bumbunya, katanya. Tidak enak kalau tidak ada dusta. Sampai dia bisa bilang begitu, saking enaknya dia, sudah kulino. Syarrul, kata Nabi SAW, wa a'zamul khataya. Itu dosa yang paling besar adalah dosa lidah yang pendusta. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan Allah daripadanya. Wa khairal ghina ghiran nafs. Sebaik kekayaan adalah kekayaannya hati. Ada kekayaan itu diejir dengan pena, melalui buku-buku. Berapa harta saya, berapa emas perak saya, berapa itu kedong saya, berapa sewa yang masuk. Itu namanya kekayaan buku. Tapi hatinya miskin. Baru malam Ahad yang lalu saya katakan bahwa kekayaan bukan kekayaan kantong,
Kemiskinan pun bukan kemiskinan emas dan perak. Ada kemiskinan cinta. Ada miskin moral. Orang tidak ada akhlak. Orang tidak ada toto kromo. Itu miskin. Jadi bukan cuma kalau tidak punya duit dia miskin. Orang yang tidak ada toto kromo itu miskin. Orang yang tidak mengandung cinta di dalam dadanya itu miskin. Orang yang kejam itu miskin. Miskin apa? Miskin cinta. Orang yang tidak punya ideologi yang kuat itu juga miskin. Miskin apa? Miskin ideologi. Nanti dia meraba-raba ngambil segala ideologi. Dan banyak ceritanya orang miskin. Juga kaya. Kaya itu Rasulullah SAW mengatakan, kaya bukan kaya duit, bukan kaya kantong, tapi kaya hati. Ada orang hasilnya tidak seberapa besar, tetapi hatinya kaya. Ada orang datang minta, dia pas-pasan, dia kasih. Itu jiwanya kaya. Walaupun kantongnya tidak seberapa, menggembol duit, tapi dia termasuk kaya. Itu yang dikatakan ghinan nafs. Ada sesuatu penuntutan. Dia bisa menuntut, tapi dia tidak tuntut. Dia maafkan. Itu kaya. Yang ke-17. Wa khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini ada salah sedikit. Sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Bekal kemana saudara-saudara? Ke akhirat. Itu bekal. Sebab selain daripada takwa dan amal soleh, tidak akan bisa kita bawa ke alam akhirat. Jadi, satu-satunya bekal yang sudah dikualifisir oleh Nabi SAW, khair, sebaik-baiknya bekal, itu takwa. Sampai ulama tasawuf mengatakan, biarpun dalam perjalanan pelayaran pun takwa itu penting. Sebab dalam perjalanan itu biasanya orang bisa khilaf, punya teman, bisa berkelahi dalam perjalanan kalau tidak ada takwa. Jadi bekal yang ajak yang bisa kita pakai untuk tidak berpisah dengan kita adalah takwa Allah. 18. Waraqsul hikmati makhafatullah. Pangkal hikmah adalah takutnya seseorang kepada Allah. Sebab orang yang tidak takut pada Allah tidak bisa dijadikan kawan, tidak bisa dijadikan suami, tidak bisa dijadikan istri, tidak bisa dijadikan pegawai, apalagi dijadikan penguasa, apalagi dijadikan direktur. Alhasil orang yang tidak takut pada Allah tidak bisa diajak bergaul sama sekali. Jadi satu-satunya makhluk yang afqir adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Saudara serahi kepadanya duit, dia makan duit. Kalau dia kasih, saudara kasih padanya utang, dia tidak bayar. Saudara serahi padanya suatu pekerjaan, dia khianat. Saudara suruh dia mengajar, dia korupsi waktu. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Jadi makhafatullah, takutnya kita kepada Allah. Dalam arti kata yang lebih jelas, takutnya kita menerjang larangan-larangan Allah, itu adalah pangkal dari segala hikmah yang membawa suatu kebijaksanaan baik bagi seorang manusia. 19. Wa khaira ma wuqira fil qulub al-yaqin. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. Apa artinya seorang berjalan di atas bola bumi ini yang tidak mempunyai keyakinan sama sekali, tidak punya akidah, tidak mempunyai iman? Kalau orang sudah tidak punya keyakinan kepada Allah, penciptanya, pemberi rezeki kepadanya, pemberi segala-gala kepadanya, apakah dia akan berkeyakinan kepada undang-undang dasarnya negaranya? Apakah dia akan berkeyakinan kepada pemerintahnya atau kepada rakyatnya?
Sama sekali dia tidak akan yakin hal-hal semacam itu. Apa dia akan yakin kepada tanggung jawabnya kepada rumah tangga? Jadi seorang yang tidak berkeyakinan, yang di dalam hatinya tidak ada suatu yang bersemayam namanya keyakinan, maka hatinya manusia itu hampa. Dan manusia itu tidak bisa bergerak kecuali untuk menggergaji segala kebaikan yang ada di hadapannya. Segala hubungan baik akan putus dengan orang yang tidak berkeyakinan. Mudah pula dikasih sama orang apa yang dimaukan oleh orang. Setan tidak akan nganggur. Setan akan memberikan kepadanya keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan yang palsu. Maka dianutlah olehnya karena dia tidak berkeyakinan. 20. Wan nisa'u habailus syaitan. Dan perempuan dia pergi keluar rumah, mengatur pakaiannya, dia tidak mau berpakaian sebagaimana yang diatur oleh Allah, atau berpakaian waktu sholat saja. Kalau sudah keluar sholat, dia pakai rok keluar kemana-mana, dia pakai pakaian-pakaian dan kebudayaan-kebudayaan asing. Perempuan semacam ini menjadi habailus syaitan. Apa sebab? Bagaimana penjelasannya ini? Penjelasannya bahwa setan menggunakan perempuan itu untuk menggoncangkan hati orang yang banyak ini, hati orang laki-laki yang banyak. Apalagi kalau dia rupawan, dengan minyak wanginya yang semerbak. Kenapa tidak menjadi tali jiratnya setan? Sudah jelas jadi tali jiratnya setan. Mengganggu perasaan orang yang normal. Orang yang mau keluar mencari kerja, akhirnya melihat ini perempuan liwat, tergoda hatinya, menjadi masyhur. Salah-salah dia mungkin kejar itu perempuan, urung cari nafkah buat istrinya. Rumah tangganya tersiksa karena satu jiratan setan liwat menjirat si A atau si B ini tadi. Dan ini bukan mustahil, ini terjadi banyak. Karena itu perempuan bisa menjadi ibu yang mencetak manusia-manusia baik, dan bisa juga menjadi habailus syaitan, bisa menjadi jiratnya setan. Iblis berkata kepada Musa, "Ya Musa, panahku yang tidak pernah luput adalah perempuan. Kalau aku ingin merusak seorang, saya lepaskan satu panah, yaitu perempuan. Umumnya rusak laki-laki. Nanti saya akan jelaskan bagaimana seperti orang seperti Nabi Allah Yusuf, itu orang luar biasa. Nanti dalam majelis yang lain saya akan ceritakan tentang hal itu. Bagaimana daya tahannya seorang menghadapi habailus syaitan. Tapi kalau sekarang tidak ada alat lagi untuk menjaga itu. Sebab habailus syaitan di mana-mana. Tinggal satu saja. Saudara bisa berpegangan dengan al-urwatul wuthqa melalui ayat Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin ya Muhammad supaya mereka menutup matanya. Artinya tidak melihat pada kaum perempuan yang liwat, yang bukan mahram. Dan katakan pula kepada kaum perempuan jangan melihat laki-laki yang bukan mahram. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Ini satu-satunya jalan. Sebab sekarang pergaulan bebas itu malah dianggapnya suatu kemajuan. Bebas dalam arti kata bebas dari segala ikatan. Ikatan toto kromo, ikatan agama, ikatan adat istiadat. Itu katanya dia itu mengikat, itu menyebabkan orang tidak bisa maju. Walaupun sebetulnya majunya itu maju ke jahanam. Tapi kalau setan saya bisa menafsirkan maju itu maju peradaban. Dan kita kalah dengan tafsiran setan. Sebab tafsiran Allah tidak kita pegangin sekarang ini. Coba kita termasuk golongan yang berpegangan teguh kepada tafsiran Allah dan firman Allah, maka kita tidak sampai terjerumus di dalam lembah musibah seperti sekarang ini.
di mana perempuan-perempuan kita, gadis-gadis kita berkeliaran semau-maunya dengan alasan kemajuan. Padahal itu adalah kemunduran. Yang ke-21, wa syarrul makasibi kasbur riba. Sejahat-jahat pencarian adalah riba, renten. Rasulullah SAW kata, seburuk-buruk pencarian orang mencari nafkah adalah melalui riba. Sebab riba itu mengisap darah orang lain. Jadi sejahat-jahat pencarian adalah pencarian melalui riba. 22. Wa syarrul ma'kal malul yatim. Sejahat-jahat makanan adalah harta anak yatim. Saudara tahu ini yang berbicara begini ini Rasulullah SAW. Kalau orang sudah mentolo makan uangnya anak yatim, itu manusia sudah tidak punya perasaan sama sekali. Ya kejam, ya orang tidak bisa dipercaya pada yang lain, dan orang ini adalah makan makanan yang paling kotor di dunia. Syarral ma'kal malul yatim. Biasanya orang itu punya belas kasihan. Orang itu kadang-kadang bisa ngambil utang dari temannya dan tidak bayar. Tetapi kalau makan hartanya anak yatim, dibujui, anak masih kecil, dimakan hartanya, ini orang kebajut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syarral ma'kal malul yatim. 23. Was-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah yang belajar dari lain orang. Sebab orang ada belajar dari dirinya sendiri. Orang sudah tahu sekarang bahwa misalnya merokok menyebabkan kanker. Sudah banyak koran-koran, majalah-majalah sedunia berbicara tentang rokok menyebabkan kanker. Mestinya orang yang berakal berhenti merokok karena dia sudah dengar orang lain sudah banyak kena kanker. Ini tidak. Dia jalan terus sampai dia kena, baru bilang, oh iya aku kena. Akhirnya. Kalau ada orang liwat di satu jalan ini licin dan mobilnya slip, dia mestinya paling ya hati-hati sekali kalau liwat di situ. Syukur kalau dia bisa meliwat jalan lain, tidak jalan itu. Ini tidak, jalan di situ sampai dia slip juga. Ini namanya tidak belajar dari orang lain. Dia belajar dari pengalamannya sendiri. Itu berat. Ya kalau yang baik. Kalau yang tidak baik, rekoso. Akhirnya dia bisa berbahaya. Kalau Allah mengatakan riba membawa mahqah, riba membawa duit itu tidak berkat, terapas. Buat seorang mukmin ya, saya katakan buat seorang mukmin. Kalau buat orang Amerika misalnya, riba itu tidak menjadi soal buat dia sebab dia belum beriman kepada Allah. Jadi dia tidak terikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi seorang muslim terikat dengan la ilaha illallah. Riba itu membuat dia apes. Saudara tahu tuh Saudi itu paling kayanya negara di dunia. Kalah Amerika. Tapi saudara lihat banyak orang ngemis di Saudi. Mana itu sedekah-sedekahnya orang sana? Sebab di Saudi masih ada bank-bank yang dibangun atas dasar riba. Di negara Saudi masih ada First National City Bank, Chartered Bank. Itu semuanya memainkan riba. Jadi terapas. Tidak ada orang melihat itu duit kemana. Tidak bisa dimanfaatkan. Lah kok malah banyak orang ngemis di situ. Mestinya tidak ada orang ngemis. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau meleset kita berpegangan, kita akan terkena akibatnya. Dan jangan menunjuk orang lain. Jangan maidu orang lain. Kembali saja pada rel yang benar. Nanti kita kembali menjadi baik. Waman yaghfirillahu lah. Barang siapa mengampuni, maka ia akan diampuni oleh Allah. Karena itu kita harus merupakan seorang pemaaf yang banyak memaafkan.
Begitu kita memaafkan orang, Allah memaafkan kita. Sebab siapa yang hidup di dunia tanpa salah? Adakah di antara kita yang bisa mengacung sekarang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa? Karena itu, kalau kita sudah tahu masing-masing, termasuk pembicara ini sendiri, melakukan dosa, maka pembicara dan yang mendengar ini semua harus lebih banyak memaafkan orang lain yang berbuat dosa kepada kita. Nanti kita punya dosa diampuni oleh Allah. Siapa tahu barangkali masih ada dosa-dosa yang belum kita bereskan dengan Allah, belum kita mintai maaf. Itu nanti diampuni oleh Allah. Sebegitu banyak kita mengampuni dan memaafkan orang lain. Dalam khutbah ini Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yaghfir yaghfirillahu lah. Wa man ya'fu ya'fullahu anhu." Barang siapa memaafkan, Allah memaafkan dia. Wa man yakzimil ya'jurullah. Barang siapa bisa ngempet kemarahannya di waktu dia marah, itu Allah akan memberikan dia ganjaran, tidak sia-sia. Sebab mengempet, menahan marah, itu adalah salah satu daripada yang luar biasa beratnya. Kalau kita bisa lakukan itu, maka Allah akan pasti memberi kita upah dan ganjaran di hari kiamat. Wa man yasbir yudha'ifillahu lah. Dan barang siapa bersabar, akan diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diganda? Pahalanya. Pada satu saat Ali Zainal Abidin mempunyai anak masih bisa merangkak. Datang pelayannya membawa panci besar yang penuh dengan kuah yang mendidih panas, mau disuguhkan kepada tamu-tamu. Tiba-tiba itu pelayan terjatuh. Itu panci tertumpah di atas anaknya, Ali Zainal Abidin yang baru bisa merangkak. Dan mati seketika itu anak. Itu pelayan tidak berani menghadap pada Ali Zainal Abidin. Hanya berkata, "Ya Ali, Allah berfirman, wal kadhimin al-ghayz." Allah berfirman, dan manusia-manusia yang bisa mengekang kemarahannya. Ali menjawab, marahku sudah ku kekang. Sambungannya ayat, wal 'afina 'anil nas. Dan yang memaafkan pada manusia yang lain. Dia bilang, sekarang engkau aku maafkan. Ya Ali, dan Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah, Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Ali mengatakan, dan sekarang engkau akan ku merdekakan engkau. Silahkan. Jadi begitu diingatkan oleh Al-Quran, dengan Al-Quran dia sedar memaafkan, berbuat baik, dan menyimpan marahnya. Anaknya diambil, dimandikan, dan ditanam pada hari itu juga. Ma'asyiral muslimin, beginilah sekelumit daripada kata-kata mutiara dalam khutbah, dalam salah satu khutbah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat secukupnya daripada khutbah yang kita ambil dalam dekade ke-10 dan 11 ini. Apa? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan dengan kajian yang berlalu bahwa semulia-mulia mati adalah manusia. Pertanyaan tentang manusia, apakah artinya? Apakah Rasulullah juga mati syahid? Saudara penanya yang terhormat, semulia-mulia mati adalah mati syahid. Mati syahid itu dalam istilah Islam, mati dalam peperangan yang bertujuan menegakkan ajaran Allah, dalam melawan
orang-orang yang akan mengenyahkan ajaran Allah itu. Jadi di dunia ini sudah pasti ada golongan-golongan mau mengenyahkan ajaran Allah dengan halus atau dengan kekerasan. Kalau sudah sampai kepada kekerasan, itu mesti ada peperangan. Peperangan itulah yang dikatakan peperangan melawan musuh-musuh Allah yang mau mengenyahkan kebenaran Allah. Yang mati di situ mati syahid. Sebab golongan jahiliyah di mana saja mereka berada, itu biasanya mulai mengejek. Kalau ejekan tidak mempan, dia rayu. Kilo duit. Kalau tidak mempan ini rayuan, baru dipukul kekerasan. Ini persis dialami oleh Rasulullah SAW. Dan karena jahiliyah itu sama menurut segala zaman dan tempat, di mana-mana juga begitu. Mulainya diejek. Kalau sudah diejek, dirayu. Kalau masuk sama saya kasih sekian. Kalau ini tidak mempan, kekerasanlah akan dipakai. Jadi dalam taraf ejekan, umat Islam tidak diwajibkan untuk menyambut ejekan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau diajak dialog, maka kita ada hujjah. Kalau dakwah mereka mengajukan satu penyiaran, umat Islam mengajukan penyiaran. Jadi siaran dengan siaran, tulisan dengan tulisan, asal bebas. Jangan satu diikat tangannya, diikat mulutnya, tidak boleh bicara, yang lain boleh bicara. Itu juga tidak adil. Asal mulut sama mulut saja, maka Islam sudah diajarkan la ikraha fid din. Mau kemana ini umat? Mesti mencari yang benar. Tapi mereka sudah tahu bahwa kalau itu mulut dengan mulut, dakwah dengan dakwah dibiarkan, maka mereka akan gulung tikar tetap. Sebab mereka tidak bisa menegakkan benang basah. Benang basah mau didirikan, apa bisa? Kalau sapu lidi bisa didirikan, kalau benang basah tidak bisa. Dia orang tidak punya hujjah yang kuat. Jadi akhirnya toh mesti melawan umat Islam ini dengan dipukul. Ya ini terjadi di Filipina, terjadi di Eritrea. Mulai tadi pagi pemerintahan Katolik dari Abyssinia, Ethiopia memakai kapal terbang memukul kaum muslimin di Eritrea. Dan sudah dihantam di Somal dan lain-lainnya. Itu saudara tidak ada jalan. Dalam saat begitu, kalau umat Islam mempertahankan kebenaran Allah, maka matinya syahid. Itu namanya syahid. Jelas ya? Pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW juga mati syahid? Saya jawab dengan jelas, mati itu bertingkat. Tingkat syahid itu tingkat tertinggi buat manusia biasa. Buat Rasulullah SAW, tingkat matinya di atas syahid. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab beliaulah yang mengkonsinyir faham syahadah dan umat syahid. Dia yang mempelopori adanya syahadah di dunia. Jadi matinya Rasulullah SAW tingkatnya di atas syahid. Jelas saudara-saudara? Apa perbedaan antara A. Tarekat dengan tasawuf, B. Khurafat dengan tahayul? Khurafat dengan tahayul itu saudara. Khurafat itu ada hadis khurafah. Ada satu orang namanya khurafah dulu. Segala ceritanya ini bluff dan palsu. Sampai dijadikan pepatah. Wah ini omongan kok seperti khurafah. Ini omongan seperti omongannya khurafah. Khurafah itu nama satu orang. Omongnya itu tidak pernah genap. Tadi itu seperti lidahnya sudah kulino pohon. Sampai dikatakan hadithu khurafah. Nah kalau takhayul adalah yang dibayangkan oleh seorang. Juga tidak pernah terjadi. Bayangan. Bayangan bahwa keris ini akan bisa membawa rezeki bagi saya. Itu takhayul itu. Tidak betul. Dari mana saudara bisa mengambil putusan begitu? Apalagi kalau saudara yakin betul-betul, ngandel betul-betul. Saudara menyanyi itu keris dan saudara buat ini. Dari mana saudara bawa itu? Apa ada dalil ilmiah?
Apa betul itu keris? Kenapa itu keris dibawa oleh orang lain yang tidak berbuat apa-apa? Tandanya sebetulnya ketepaan saudara memang mau dapat rezeki. Saudara bilang ini keris yang mau rezeki. Itu tahayyul. Hayalnya saudara itu ke situ. Seperti orang yang morfinis, itu tahayyul. Dianggapnya ini dunia sudah untuk dia. Senang, makanya orang-orang suka pergi ke situ, kata orang-orang yang ngisep ganja dan candu. Waliyadzubillah. Dia bilang orang yang ngisep candu itu menghayalkan ini dunia semua di bawah kakinya, telapaknya. Dan dia maharaja di raja. Padahal dia tetap masih di bawah baduk. Itu tahayyul. Nah, kalau dia betul-betul, dia tidak bisa membawa bukti bahwa ini betul dunia. Tadi malam saya berkuasa menjadi maharaja di raja. Tidak bisa membawa dalil. Semua orang lihat dia masih di dekat salah satu baduk begitu. Bagaimana dia bilang tahayyul? Dibilang maharaja. Ya sama dengan sahibul keris tadi mengatakan begitu atau lain-lainnya. Karena itu saudara-saudara, itu tahayyul khurafah satu ril. Dan tasawuf dengan tarekat itu salah satu bagian dalam suluk. Tasawuf itu satu faham yang tujuannya mensucikan akhlak, membersihkan jiwa dari syirik, dari takabur, dari hasud, dari pangkal-pangkal kejahatan yang dikandung oleh hati. Pembersihannya itu diurus oleh ulama tasawuf. Caranya suluk. Suluk itu misalnya, karena ini anak muda, syahwatnya berkobar-kobar, kamu harus puasa Senin dan Kamis. Sebab puasa itu mengurangi tekanan-tekanan syahwat. Menurut hadis, kalau tidak bisa, fasawm fa inna lahu wija. Dalam hadis Bukhari yang sahih. Jadi disuruhnya puasa. Ini orang terlalu kaku akhlaknya. Suruh bangun malam. Ini orang mari terlalu congkak, sombong. Harus dilatih supaya dia betul-betul merendah. Nanti jadinya ini orang normal melalui jalan suluk. Sudah pernah saya jelaskan di sini bahwa salah satu ulama tasawuf didatangi oleh seorang murid, calon murid. Dia bilang, "Pak Guru, saya di sini ini akan belajar." Dia bilang, "Saya di sini tidak bisa mengajar orang seperti engkau, tapi kalau seperti engkau ini saya kira lebih baik jadi pelayan saya, ngepel apa dulu, kora-kora apa, mau tak?" Sebab itu orang datangnya lain, kelihatannya seperti orang takabur. Dan ini tasawuf tidak boleh ada takabur. Memang kalau kamu mau ngepel kora-kora, berseni, maaf WC apa, ya boleh. Selama 1 tahun baru saya ajar. Mau? Iya, mau saya. Ini takaburnya tadi sudah berkurang. So, kalau orang, wah nggak mau, saya ini datang mau bayar. Jangan disuruh ngepel saya ini. Saya bukan khaddam di sini. Hati kecilnya begitu mungkin. Tapi katanya tidak ada. Kalau kamu mau ini ya tidak, ya silakan. Atau seperti murid yang saya pernah ceritakan, lihat oleh gurunya dari atas, tok-tok terus. Katanya gurunya, tuangan air, bekasnya kobokan kita ini tuangkan di atas kepalanya persis. Dituangkan oleh murid-muridnya yang makan bersama guru. Sesudah itu, lihat masih ada. Dia bilang masih ada, tetap. Sudah basah kuyup, masih menunggu. Kata gurunya, tuangkan ini ada abunya tumang itu. Ambil lagi, abu itu tuangkan di atas kepalanya. Mumpung sik basah. Coba. Dituangi abu, tetap. Sambil berketuk itu. Guru itu berkata pada teman-teman murid-muridnya itu, murid, ya talamil, itulah murid yang bakal menjadi alim. Sebab dia datang betul-betul dengan penuh ikhlas. Lalu suruh naik sekarang. Naik. Loh, kenapa kamu kok basah? Tadi barangkali ada orang tidak melihat, menyiram dari atas. Lalu kamu tidak merasa apa? Oh tidak, mungkin dia tidak sengaja. Saya maafkan dia. Kata guru, yang nuang itu sebetulnya kami mau uji kamu. Dan sekarang
Masuk jeding, ini gantinya pakaian, gamis baru, kopiah baru, serban baru, semua terompanya baru ini. Kamu sekarang saya ajar. Kamu adalah murid. Karena di bidang tasawuf kamu sudah mentas dalam ujian pertama ini. Bahwa kamu tidak ada takabbur. Yang lain disuruh cari mana yang lebih afdal daripadamu, nanti kamu kasih tahu. Dia bilang tidak ada. Masa kota ini tidak ada? Dia bilang tidak ada. Saya paling rendah makhluknya Allah. Yang benar. Apa kamu tidak melihat anjing di jalan? Dia bilang, ya, saya melihat anjing. Tapi anjing itu lebih afdal dari saya. Bagaimana? Dia bilang, anjing tidak pernah mengerjakan maksiat. Saya sering mengerjakan maksiat, Pak Guru. Dia bilang, kau adalah manusia mutawadhi. Sekarang boleh bilang. Itu cara-cara ulama tasawuf dalam mengetes suluk. Masalah kita setuju dengan cara itu atau tidak, itu soal kedua, saudara-saudara. Ini terjadi. Imam Ghazali pakai itu. Syekhuna Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu pakai cara itu. Jadi kita ini sekarang mungkin ya kalau kena itu ya mesti saja terperanjat dan terkejut. Murid sekarang pakai disuruh begitu, Masya Allah, dimarahi gurunya. Kalau tidak di astagfirullah, pakai dipukul sekali sama muridnya. Dan sekarang sering-sering kita dengar murid-murid SMA mengurung gurunya di maaf WC. So katanya dia membentak salah satu murid, kurang hormat kepada murid. Dimasukkan oleh murid-murid di kamar mandi, dikunci, mereka pulang semua. Gurunya tok-tok, tolong, tidak ada yang mau. Zaman begini ini tidak bisa dites tasawuf menurut ini, sudah. Salah-salah bisa, waliyadzubillah, salah tafsir nanti. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala godaan. Masih ada. Sehubungan dengan penjelasan Ustaz pada pengajian yang lalu, bahwa abad ada menjadi yang berarti memperbaiki umat dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tafsiran dari hadis Nabi bahwa hari ini lebih baik dari hari esok dan esok lebih baik daripada lusa? Mohon penjelasan. Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup. Kemudian seterusnya, kemudian yang mengikuti kurun itu dan yang mengikuti kurun itu. Saudara-saudara, itu tentu saja dengan pengertian akan hal semacam itu, kami juga mengakui bahwa mujaddid di abad ke-14 ini tidak seperti mujaddidnya Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sudah terang ya sesuai dengan orang di abad ke-14. Tapi mujaddid, artinya mujaddid itu membuat satu refreshing tentang ajaran Islam ini. Sebab ajaran Islam itu tiap 100 tahun mengalami semacam kelesuan. Nanti ada satu mujaddid membuat satu daya kekuatan lagi untuk membuatnya deras jalannya kembali. Akhir mujaddid ini yang kita catat adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Iqbal, mujaddid, dan Waliullah Ad-Dahlawi. Itu satu kurun. Ada kadang-kadang kurun sekarang ini mujaddidnya ada 2-3, tidak satu mujaddid. Atau satu kelompok seperti Said Qutb yang meninggal pada kira-kira 20 tahun yang lalu, dibunuh oleh Jamal Abdel Nasser. Itu mujaddid. Sudah boleh baca kupas-kupasannya di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran dan karang-karangannya. Jadi itu mujaddid, tentu saja sesuai dengan abad di mana mujaddid itu hidup. Tidak mahatop seperti Imam Syafi'i misalnya. Itu mujaddid di kurunnya dia. Umar bin Abdul Aziz, kurunnya dia, dan begitu seterusnya. Melihat kurunnya dan melihat masyarakat yang hidup di kurun itu. Sudah jelas kurang nilainya dari kurun sebelumnya. Jelas saudara-saudara? Silakan. Pertanyaan yang terakhir, benarkah besok pada hari akhir ada seorang nabi yang bisa satu umat? Nabi siapa yang memberi penjelasan? Barangkali yang dimaksud nabi yang mempunyai satu pengikut.
Kalau hari akhir yang dimaksud hari nanti yang akan datang di dunia, tidak ada nabi lagi. Tapi kalau yang dimaksud hari akhir di akhirat nanti, itu betul. Ada nabi jalan dengan 3-4 penganutnya saja, yaitu dia nabi untuk 3 orang, seperti Adam alaihissalam. Nabi untuk anak-anaknya tok. Jadi nanti dia jalan dengan rombongan, dia punya umat. Ada nabi jalan dengan 30 orang. Ada nabi jalan dengan 3.000. Ada nabi jalan dengan 3 juta. Dan ada nabi jalan dengan 30 miliar umat. Dan ada nabi yang umatnya tidak terbatas, yaitu Muhammad SAW. Mungkin inilah yang dimaksud bahwa sawad azim di dalam mahsyar. Itu seperti satu awan besar, itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat itu. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak saja membawa umatnya yang begitu besar. Ini hari saja, ini jam umatnya Nabi Muhammad 1 miliar, jadi 1000 juta. Jadi penduduk dunia ini 5 juta, 5 miliar, jadi 5.000 juta. Umatnya 1 bagian dari 5 ini, 1/5. Jadi 1 miliar umatnya Nabi Muhammad SAW. نَعْتَرَفْنَا بِأَنَّنَا اعْتَرَفْنَا وَأَنَّنَا أَشْرَفْنَا لَمَا أَشْرَفْنَا فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً فَاغْفِرْ لِكُلِّ حَوْبَةٍ وَاغْفِرْ لَنَا عَوْرَاتِي وَعَامِلِ رَعَاتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّ وَمَوْلِدِينَا والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أسمع قولا وجودا منا الاكتساب منا بالمصطفى رسوله لكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الربي وآله وصحبه لا تضعف صحبي